Debuna aja belantam. Hiks, hiks, terus siapa Sopi mas? Tanya Putri sambil menangis. Arka hanya bisa menghela napasnya karena ia tahu Putri benar-benar marah padanya, karena jikalau Putri sedang marah ia akan memanggil Arka dengan sebutan mas. Sopi itu salah satu desainer baju sayang. Berarti benar diam-diam kamu selingkuh sama dia. Apa karena dia lebih cantik daripada aku mas? Apakah dia lebih seksi? Arka mencoba menahan senyumnya ketika mendengar pertanyaan Putri. Apa kamu benar-benar cemburu sayang? Tanya Arka menatap intens wajah Putri. Istri mana yang tidak cemburu melihat suaminya selingkuh mas? Istri mana yang tidak sakit hati melihat suaminya senyum-senyum sendiri saat menerima telepon dari wanita lain? Kamu bertanya apa aku benar-benar cemburu kan? Maka jawabannya adalah aku benar-benar cemburu mas. Aku cinta sama kamu dan sekarang kita sudah memiliki 5 anak mas. Aku sangat takut mas kalau sampai perselingkuhan kamu itu diketahui oleh anak-anak. Mereka bisa sedih dan hancur hati mereka. Padahal kamu sudah janji akan setia sama aku mas. Hiks hiks, tapi dengan jahatnya kamu mengkhianati itu semua. Teriak Putri dengan nada yang lama-kelamaan semakin melemah. Ia segera bangkit menuju lemari ingin mengemas bajunya. Kamu mau kemana sayang? Aku ingin pergi dan bawa anak-anak pulang ke kampung. Jawab Putri dengan suara yang bergetar. Arka yang mendengarnya pun langsung memeluk erat tubuh Putri dari belakang. Apa kamu mau bertemu dengan si Sophie sayang? Tanya Arka tersenyum geli mencium pipi Putri. Dek, baiklah, aku akan bertemu dengannya. Setidaknya aku bisa melihat wanita seperti apa yang sudah membuat suamiku main api dengannya. Batin Putri marah. Baik, ayo kita pergi. Ajak Arka merangkul pinggang Putri. Arka dan Putri keluar dari kamarnya dan betapa terkejutnya ia melihat kedua orang tuanya berdiri di depan pintu kamar, mereka dengan raut wajah yang khawatir. Mama sama papa ngapain di sini? Tanya Arka menaikkan alisnya. Kami hanya ingin memastikan keadaan menantu kesayangan kami. Apa kamu baik-baik saja sayang? Tanya Lisa menangkupi pipi Putri. Putri baik-baik aja kok mah. Dan sekarang kami akan berjumpa dengan si Sophie. Jawab Putri pelan. Apa? Untuk apa kamu menemui pelakor itu sayang? Sentak Mama Lisa marah. Ia menatap tajam ke arah Arka. Arka mau mempertemukan mereka berdua mah, biar nanti Putri bisa menilai sendiri bagaimana Sophie itu. Jelas Arka langsung berjalan pergi meninggalkan kedua orang tuanya. Di saat mereka keluar dari mansion, terlihat Arin dan Aaron yang baru saja turun dari mobil. Cicak di dinding, are you nguping, brother Jang. Nyanyian Arin membuat Aaron kesal karena nyanyian adiknya itu satu pun tidak benar. Alin, kalau nyanyi itu satu-satu jangan dicampur-campur seperti cendol. Telus, bukan are you nguping, but are you sleeping. Brother John, bukan brother Jang. Karena Pak Jang supir kita itu bukanlah di brother, but sudah kakek-kakek seperti grandpa kita. Ralat Aaron geram mendengar nyanyian alien Arin. Alon, kalau are you sleeping itu sudah biasa, but kalau are you nguping itu luar biasa. Sungut Arin mengerucutkan bibirnya. Tak sengaja ia melihat ke depan dan melihat Mommy and Daddy-nya. Assalamualaikum Mommy and Daddy. Pekik Arin girang menghampiri keduanya. Tak lupa Arin mencium punggung tangan kedua orang tuanya diikuti oleh Aaron juga. Waalaikumsalam. Anak Daddy sudah pulang sekolah Hem. Baunya asem banget. Ujar Arka mencium gemas leher berkeringat Aaron dan Arin. Hahaha, Daddy stop geli. Dad kena bulu-bulu bandotnya Daddy. Pekik Aaron geli membuat Arka menghentikan aksinya. Bandot? Dad, kalena kambing bandot punya jenggot seperti Daddy? Jawab Aaron polos membuat Putri menahan tawanya sedangkan Arka wajahnya langsung berubah masam. Ini itu jenggot papi, bukan jenggot si bandot. Lagian papi sengaja tidak mencukurnya karena Mommy kalian sangat menyukainya. Ketus Arka langsung menggendong Arin karena cuma Arinlah yang selalu membelanya bila Aaron selalu menjelekkan dirinya karena cemburu. Daddy tampan punya jendot seperti supel hello tol. Jawab Arin tersenyum manis mengelus jenggot Arka. Tapi Daddy lebih tampan dari Thor kan? Yes Dad, karena bagi Alin, Daddy yang paling tampan di dunia ini. Jawab Arin membuat Arka terkekeh. Nanti Daddy beli baju dokter yang baru buat Arin. Ujar Arka membuat Arin senang sedangkan Aaron langsung terkejut. Daddy, Alin juga mau pistol baru? Potong Aaron dengan mata pupu ace-nya. Kalau begitu Daddy mau tanya siapa yang paling tampan di dunia ini? Tanya Arka menatap intens putranya.
Yang paling tampan itu Dedi. But nanti waktu Alon besar, Alon yang paling tampan. Jawab Aaron tersenyum polos membuat Arka menggelengkan kepalanya. Aaron benar-benar sangat mencintai wajah tampannya. Ya sudah, nanti Dedi beli yang Mata Momi kok malah melah seperti orang yang habis nangis. Potong Aaron dengan raut wajah yang khawatir menggenggam erat tangan Putri. Perkataan Aaron sontak membuat Arka menelan ludahnya, sedangkan Arin memberontak turun dari Arka. Momi kenapa nangis? Bilang sama Alin. Siapa yang sudah berani membuat Momi nangis? Biar Alin botakin rambutnya, terus Alin cabut semua giginya. Biar tahu rasa dia karena sudah berani buat Mominya Alin nangis. Desak Arin dengan menggertakkan giginya, tak lupa ia mengepalkan tangannya. Yes mom, biar Alon tembak dia. Timpal Aaron geram. Gelak, Arka menelan ludahnya mendengar penuturan kedua anaknya itu. Ia tak habis pikir bagaimana bisa kedua anaknya itu memiliki otak yang sadis. Apa ini akibat dari menonton film suster ngesot dulu saat aku ngidam buat mereka ya? Batin Arka ngeri. Sayang, Momi tidak apa-apa kok. Ini merah karena kemasukan debu aja. Bawang Putri mensejajarkan tingginya dengan twins A. Debunya mau ajak berantem. Awas aja, nanti Alin sedot debunya pakai sedot WC, biar tahu rasa dia. Geram Arin membuat Putri tertawa pelan. Momi and Daddy mau kemana? Tanya Aaron yang baru menyadari melihat Putri yang membawa tas kecil. Pergi? Kalian berdua mau ikut? Potong Putri membuat Arka membulat sempurna matanya. Mau? Pokok keduanya semangat. Mati aku, batin Arka menelan ludahnya. Batok kelapa. Sayang, tapi kalian belum mandi sedangkan Mommy and Daddy lagi buru-buru. Bujuk Arka agar dua psikopat sekecil itu tidak mengikutinya. Tenang Dad, nanti sekalian waktu kita pulang Alin sama Alon mandi biar menghemat waktu sama sabun. Karena kalau mandinya 2 kali itu kasihan sabunnya tepat habis. Jawab Arin santai. Benar Dad, semenjak Colona datang semua kebutuhan rakyat serba mahal. Timpal Aaron membuat Arka memijit hidungnya. Kalian ini anak sultan, potong twins A yang seringkali bosan mendengar ucapan Arka itu. Nah itu tahu, ketus Arka kesal. Mas, jadi nggak kita bertemu dengan si Sophie? Potong Putri menekankan perkataannya. Jadi sayang, ya sudah yuk kita pergi sekarang. Kalau tidak biar Putri yang pergi aja. Ketusnya membuat Arka mengganggu kepalanya cepat. Arka langsung menggendong Arin sedangkan Aaron berjalan bergandengan tangan dengan Putri. Mereka masuk ke dalam mobil menuju butik si Sophie. Selama perjalanan Putri hanya diam membuat kedua anaknya itu bingung. Sesekali Arka yang gemas melihat Putri pun mencolek pipi Putri membuat si empunya memayunkan bibirnya. Lihat sayang, momimu itu semakin hari semakin cantik aja, bisik Arka pada Arin. Hiu, Momi memang dari dulu cantik, nanti Alin waktu besar juga cantik seperti Momi, balas Arin membisikkan ke telinga Arka. Hingga tak terasa perjalanan mereka telah sampai di sebuah butik besar dan mewah. Arka turun dari mobilnya menggendong Arin, begitulah Putri dengan Aaron. Ayo Put, kamu pasti bisa tampil kuat di depan pelakor itu, batunya berusaha tegar. Selamat datang Tuan Arka dan juga Nyonya Lemos, sapa para pegawai di butik tersebut ramah. Di mana sih Sopian? Tanya Arka tanpa basa-basi. Maksud Tuan Nona Sophie? Tanya pegawai tersebut. Iya, jawab Arka datar. Nona Sophie ada di dalam ruangannya Tuan, apa perlu saya panggilkan? Iya, panggilkan dia sekarang juga. Tita Arka datar membuat pegawai tersebut langsung beranjak memanggil Sophie. Silakan duduk dulu Tuan dan Nyonya, ujar pegawai yang lainnya ramah. Ayo sayang kita duduk dulu, ajak Arka lembut pada Putri membuat para pegawai tersebut terpaku menatap wajah tampan Arka. Jantung mereka semua bergetar mendengar suara Arka yang lembut. Tante, jangan pandang dedinya Alin lama-lama, karena kalau lama-lama harus bayar 5.000 1 menit. Ketus Arin langsung menutup wajah Arka dengan tangan mungilnya posesif. Mendengar ucapan Arin membuat para pegawai tersebut tersenyum kikuk, karena terpergok oleh Arin. Sedangkan Arka dan Putri yang mendengarnya pun tertawa geli. Sudah lepasin sayang, Dedi gak bisa lihat ini, ujar Arka tertawa pelan melepaskan tangan mungil Arin dari wajahnya. Dedi besok-besok kalau keluar rumah harus pakai masker biar nak bikin tante-tante suka sama Dedi. Karena nanti Momi malah seperti Kak Los, bisik Arin membuat Arka tak dapat menahan lagi tawanya. Hahaha, sayang kamu ini lucu juga, sangat lucu. Cup.
Cuk, cuk. Hingga 5 menit berlalu, suara high heels seseorang mengetuk lantai, membuat tatapan mereka semua tertuju pada satu titik, yaitu seorang wanita cantik bertubuh seksi, hidung mancung, bibir tebal, dengan rambut dicat berwarna pink. Sontak putri yang melihatnya pun langsung insecure. Hiks, ya Allah, kenapa pelakor bisa lebih menggoda daripada istri sah? Batin putri menangis. Bahkan Aaron yang tidak pernah terpesona melihat wanita pun tanpa sadar bangkit dari duduknya. Sontak Aaron langsung bergaya sok cool. Ia memasang senyuman terbaiknya, tak lupa jari-jari mungilnya ia gunakan untuk menyisir rambutnya ke belakang. Bidadari surga, panggil Aaron tersenyum cool membuat Sophie gemas. Aduh sayang, kamu tampan sekali seperti dedimu, balas Sophie mencium pipi Aaron, membuat si empunya langsung tersipu malu. Namun, Aaron, jangan genit-genit sama orang yang baru dikenal, tegas putri, membuat Aaron langsung memasang wajah dinginnya kembali karena perintah sang mami bagaikan hukum baginya. Ote mom, balas Aaron datar. Apa ini istrimu, Ar? Tanya Sophie tersenyum ramah ke arah putri. Iya, ini istriku. Dia ingin bertemu denganmu, jawab Arka datar. Halo, namaku Sophie, ujar Sophie lembut menjulurkan tangannya untuk berjabat dengan putri. Saya Putri, istrinya Arka. Jadi, ada apa kamu membawa istrimu ke sini, Ar? Apakah kamu ingin mengambil pesananmu? Tanya Sophie membuat putri menaikkan alisnya. Iya, itu yang pertama. Sedangkan yang terakhir, aku ingin kamu menunjukkan wujud aslimu pada istriku, tegas Arka yang bangkit sambil menggendong Arin berdiri di samping Sophie. No Ar, aku gak mau. Sentak Sophie marah pada Arka membuat Arin yang mendengarnya pun geram. Apalagi tangannya terasa sangat gatal melihat dada Sophie yang nampak terbuka. Namun bukan itu yang dilihat oleh mata tajam Arin, melainkan sesuatu di balik bungkusan melonnya si Sophie yang nampak berbeda dari dada mominya. Arin yang notabene anak yang muda penasaran sekaligus berani, ia langsung saja memukul dada Sophie. Namun, tuk, Arin, sentak putri. Arka dan Aaron terkejut dengan tingkah Arin yang tidak sopan. Au, tidak dadaku, teriak Sophie memegang dadanya. Tuk, tuk, batok kelapa. Pekik mereka semua terkejut kecuali Arka yang nampak santai. Ar, putrimu sudah keterlaluan. Sentak Sophie kesal langsung mengambil batok kelapa tersebut dan memakainya kembali di depan mereka semua. Alin itu cuma penasaran sama dadana om, bukan keterlaluan, balas Arin memelototi Sophie. Keterlaluan Arin, ralat Aaron bingung menatap Sophie karena dirinya belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Hei, panggil aku tante, bukan om, ujar Sophie tak suka. Ndak mau, mana ada perempuan punya dada batok kelapa, sentak Arin membuat Sophie menggepalkan tangannya. Andai saja Arin bukan anaknya Arka, maka dapat dipastikan Arin akan dimaki habis-habisan oleh Sophie. Hani, lirik putri menatap Arka dengan mata berkaca-kaca. Kenalkan nama panjangmu Yan, kau tahu gara-gara tampilanmu yang gemulai itu membuat rumah tanggaku hampir rusak, tegas Arka dengan nada dingin membuat Sophie menelan ludahnya. Hai, sebenarnya namaku Sopian bukan Sophie. Sontak Aaron dan Putri yang mendengar suara Sophie yang mirip laki-laki pun terkejut. Kamu transgender? Oke, Putri membuka mulutnya lebar. Iya, aku transgender, dari laki-laki menjadi perempuan, ucap Sopian dengan muka yang memarah-marahan malu. Perlihatkan penampilanmu yang asli Yan, tita Arka membuat Sopian menggertak giginya kesal. Untung kau teman SMA ku Ar, karena kalau orang lain sudah kuperkosa kau, batin Sopian kesal. Sopian atau Sophie pun segera berjalan ke ruang ganti pakaian. Ia segera menghapus make up di wajahnya serta melepaskan segala aksesoris yang dipakainya. Setelah selesai ia memakai kaos oblong dan segera keluar dari ruang ganti. Mata Aaron dan Putri membulat sempurna melihat penampilan Sophie yang sudah berubah menjadi Sopian. Hamba tarik kembali ucapan hamba, ya Allah, ternyata istri sah lebih menggoda daripada pelakor. Batin Putri terkejut. Ini bukan bidadari surga, tapi bidadari neraka. Gumam Aaron menelan ludahnya. Ini wajah asliku, Sopian, ucapnya tersenyum malu-malu.